udah yang ada sekian setengahnya. Ada setengahnya. Hari terakhir di saat apa nanti bisa pengurusan. Tapi kalau bagi jangan menumpuk. Ini hari aja kalau ada setengah-setengah. Cerita lagi itu, ini pun yang udah murah kemarin aku nganter ambil uang pinjam uang panas. Iya boleh tempat awal tuh apa kerja. Aku mangkal pajak ini nih aku untuk bawa pita mesin. Pinjam uang panas aku. Belum selesai lagi aku pinjam uang panas yang 2 juta. Pinjam lagi 1 juta. Itu pun untung juga isinya. Belum selesai yang 2 juta ini. Baru berapa hari saya ngambil, sudah saya putar. Siapa yang koperasi yang ada motor gitu? Sampai sekarang harus bayar 1 juta. Minjam uang dari koperasi. Ada apanya? Nasi. Tapi bilang lah dulu, sabarlah dulu ya kan. Nah, sesudah itu kami ini udah mau pengurusan terakhir, udah mau pulang lah, istilahnya mau merujuk ke rumah sakit lain yang kami tuju dari pribadi sendiri kan gitu. Nah sementara kalau dari rumah sakit rujukannya ditujukan ke Binakasi. Nah, di Binakasi dari rumah sakit itu bilang di Binakasi katanya gambarannya kata perawat tersebut yang ada di rumah sakit Bethesda sekian gitu ya, 5 juta harus ada jaminan gitu. Harus dijamini sekali, kalau nggak bisa. Kayak mana mau apa pasien kayak gitu mau sembuh ditakuti duluan sekian gitu ya. Nah, akhirnya kami mundurkan diri lah kan, mundurkan diri karena sadar keadaan finansial kami nggak memadai, nggak mencukupi. Dan besok terakhir di situ dibilang sama kami kayak yang gue bilang tadi, ada ruangan micu di atas, tapi bukan micu anak, gabungan anak dengan dewasa. Kenapa kemarin malam ada diceritakan kalau memang betul bahwasanya kalian mengetahui keadaan anak kami itu kritis, kenapa enggak kemarin malam kalian Bilang. katakan dan informasikan kenapa di saat kami mau pindah ataupun mencari rumah sakit yang kami pengen sesuai dengan kemampuan kami ataupun dengan bantuan orang lain di situ saat ini juga kalian mengusulkan ada micu tapi bukan micu khusus, micu umum anak dengan dewasa. Ini gitu. Di situ dah. Terakhir udah singkat katanya udah mau pengurusan terakhir lah. Saya kasih lah cuma ini pun udah minjem saya ini yang 2 juta ini, aduh di tangan 2 juta. Saya kasih 2 juta dengan sangat amat permohon saya. Bu, beginilah Bu, sebelumnya pun saya sudah buka kartu Bu. Hari pertama saya mau mengantar anak saya kemari, sudah saya buka kartu bahwasanya keadaan kami kurang mampu. Tetapi karena keadaan anak saya yang kritis, tidak mungkin saya pertaruhkan nyawa anak saya yang kritis ini dengan uang. Mau tidak mau apapun ceritanya, nyawa anak saya ini dulu yang saya selamatkan. Kemudian harilah dulu saya berpikir masalah apa finansial yang mau saya lanjutkan, kan begitu. Inilah yang ada kemampuan saya 2 juta ini. Lain dari uang jaminan yang pertama, setengah dari 1 juta yang diinginkan pihak rumah sakit saya sudah cukupi setengah. Berarti gabungannya 500 dengan yang sekarang 2 juta 500. Sedangkan total yang dikalkulasikan dari hari pertama sampai hari terakhir 3 hari kami berada di rumah sakit ini, nominal dari angka yang dikeluarkan untuk biaya rumah sakit, perobatan rumah sakit kami, baik itu perobatan maupun juga rawat inapnya, terbilang 2.952.000, dengan kata lain 3 juta kurang nominal yang dikeluarkan oleh kami karena kami memakai umum. Itulah Bu, kami pun masuk umum karena ingin menyelamatkan nyawa anak kami yang utama. Tidak ada uang lagi.
inilah yang ada Bu, tolonglah Bu diringankan. Saya dengan keluarga meminta keringanan dari pihak rumah sakit. Bagaimanalah kebijaksanaan dari rumah sakit. Sampai saya bilang begitu, nggak bisa Bu, sudah kasih. Oke, saya telepon dulu atasan atau apa dirut saya, bagaimana ininya yang bisa dikeluarkan, apa keringanan seberapa besar, seberapa yang bisa diringankan, biar saya apa itu saya total lagi. Telepon cuma 200, berkurang dari yang nilai nominal yang ditotalkan tadi. Rumah sakit mana itu? Ya, Rumah sakit mana? rumah sakit full BTS sudah Pak. Ini udah menangis saya merintih, tolong Bu, saya tidak ada apa-apa lagi yang saya punya Bu, tolonglah Bu. Pihak dari rumah sakit yang bagian kasir kalau nggak salah saya itu, dibilang nggak, saya sudah telepon pihak rumah sakit, entah pihak apa yang diteleponnya itu, berkurangnya cuma 200. Berarti saya harus menambah 300 lagi dari total yang sudah saya kasih tadi, 2 juta dengan 500 Banjar Utama. Jadi 2,5 juta. 2,5 juta lah terkumpul. Berarti dari 2 juta, selain 2.500.000 itu, saya harus membayar 300 lagi biar mencukupi. Gak ada lagi Bu, udah menangis saya nih, tolonglah Bu. Di sana juga saya tidak dapat melihat anak saya di sana juga, kalau nggak dirawat juga bagaimana keadaannya. Tidak saya ambil Bu, tidak saya ambil anak saya, tidak saya rujuk ke tempat yang lain, anak saya bahaya. Saya bertahan pun di sini Bu, tetap juga saya membayar. Jadi serba salah saya ini Bu, posisi saya. Tolonglah Bu, di mana ini Bu, hati nurani Ibu dan pihak rumah sakit. Sampai saya bilang tidak bisa, dibilang pihak kasirnya itu yang mengetik komputer dekat apa yang tahap regulatornya itu. Dibilang sama saya Bu, yang sangat terngiang nih sama saya. Sudah saya konfirmasikan, memang nggak bisa sama sekali katanya. Loh, Bu, tolonglah Bu. Bu, udah tidak bisa Bu Pak, tidak bisa lagi. Atau apa yang ada sama Bapak? Apalah yang bisa keluarga bisa jamini kepada kami pihak rumah sakit? Aduh. Untuk mencukupi kekurangan dari biaya perobatan, biaya rumah sakit yang telah kami berikan dari pelayanan rumah sakit, katanya begitu. Bu, kalau yang namanya jaminan, ibu pengen ada yang kami gadaikan, sama halnya itu Bang, Ibu menggadaikan, Ibu bukan dari pihak pegadaian, Ibu dari rumah sakit. Ibu rumah sakit itu melayani, mengobati dan juga menolong. Ibu bukan yang menolong, ini begini namanya. Saya sudah mengatakan dengan amat sangat, mohon tolong Bu, tidak ada lagi yang saya punya. Saya meminjam uang panas ini mau di koperasi, pajak dan juga di tempat saudara-saudara, mana tahu ada yang berapa. Udah kumpul ini semuanya ini Bu. Namun untuk membayarnya saya tidak tahu entah bagaimana saya. Saya sebatas tukang becak Bu. Saya bilang gitu nantilah belakangan itu nanti. Yang penting saya ada terkumpul dulu dana untuk saya bayar uang pembayaran umum pasien dari anak saya ini. Saya bilang gitu. Saya tidak ada nggak ada barang yang bisa saya jamini, apapun saya tidak punya Bu. Bukan saya mau melarikan diri ataupun lepas tangan karena sudah dirawat anak saya begini, bukan. Tetapi saya sudah bertanggung jawab Bu. Sebelumnya pun saya sudah saya katakan, saya sudah mengalah katakan bahwa anak saya tidak bisa, bahwa keadaan saya kurang mampu. Becak itu pun Bu, itu pun becak yang ada sama saya, becak itu yang saya sewa, bisa ditanya di jalan Kelambir, di Kelambir Jalan Sekip Pasar 1 Ayat. Itu saya menyewa di situ.
konon itu mau saya gadekan untuk jaminan sama pihak rumah sakit. Saya saja nyewa, berarti saya orang yang tidak bertanggung jawab kalau sempat saya gadekan lagi itu kepada rumah sakit untuk pembayaran perobatan dari anak saya ini. Jadi sekarang anakmu di mana? Sekarang anak saya sudah masuk di rumah sakit Tringadi, Pak. Bagaimana kondisinya sekarang? Kondisinya sekarang ya udah kritis, Pak. Kritis ya? Kritis, Pak. Jadi surat-suratnya bagaimana? Surat-suratnya Proses? masih dalam proses lah sekarang, Pak. Masih dalam proses. Udah di situ saya rasa kesalnya para pihak rumah sakit Pol Bethesda udah tahu keadaan anak saya kritis, tidak ada rasa kemanusiaan sama sekali. Waduh. Itulah, Pak. Jadi kok bisa keluar anakmu dari rumah sakit Pol Bethesda? Keluarga kami dari rumah sakit Pol Bethesda selama 3 hari itu tidak ada perkembangan, Pak. Kita itu membawa anak itu berobat ke rumah sakit, kita itu pengen perkembangan untuk kesembuhan anak tuh. Iya, Dalam maksudnya beberapa hari kok tidak bisa ada kesembuhan. bisa keluar anakmu dari Pol Bethesda? Saya ingin merujuk ke rumah sakit. Saya keluarnya sana saya dari rumah sakit Bethesda, Pak, karena saya itu tidak mampu, Pak. Saya tidak mampu dan ada orang yang datang memberikan bantuan kepada saya. Siapa itu? Yang bukan saya kenal dan tidak ada hubungan saudara, bahkan hubungan darah sekalipun tidak ada yang saya kenal. Tidak ada hubungannya. Siapa itu? Itu saja yang tidak ada kenal. Namanya Bapak Ubah Pasaribu. Pejuang kemanusiaan gitu ya? Pejuang kemanusiaan. Dari Yayasan Peduli Pemulung Sejahtera itu kalau nggak salah saya, Pak. Itu jadi sekarang sejak saya pindahkan udah ditangani secara intensif lah anak saya tadi, Pak. Tinggal melihat dan menunggu sekalian berdoa keajaiban Tuhan itu datang kepada saya, Pak, demi kesembuhan anak saya. Dan itulah, Pak, yang saya panjatkan doa kepada Tuhan. Dan juga saya juga bersyukur kepada Tuhan. Selain itu saya juga bersyukur kepada Tuhan. Saya panjatkan syukur sebesar-besarnya kepada Tuhan. Ada masih orang yang mau membantu saya di dalam kesusahan, Pak, karena rata-rata banyak orang di dalam kesusahan, tertawa di dalam kesusahan. Tapi banyak orang yang tertawa di dalam kegembiraan, gembira dalam kebahagiaan. Jarang ada orang yang tertawa di dalam kesedihan. Rata-rata pada umumnya manusia ataupun sesama manusia ini rata-rata kebanyakan tertawa dalam kebahagiaan. Tapi ada yang bisa tertawa di saat Jadi saya sedih. gak ada rupanya BPJS-mu? Sama sekali tidak ada BPJS saya, Pak. BPJS saya itu sebelumnya sudah saya urus di kantor lurah dan ke dinas sosial mengarahkan itu dari kantor lurah, arahan dari kantor lurah, makanya barulah kami boleh mengeluarkan apa yang dianjurkan dari kantor lurah. Kami dinas sosial tinggal mengikuti arahan dari kantor lurah. Ya udah pernah kena Kali saya ajukan tidak ada, Pak. Tidak ada keluar. Apapun bentuk bantuan dari dinas sosial saya belum pernah dapatkan. Oh begitu. Lalu ini kan Ubah Pasaribu dari Yayasan sudah berupaya menjembatani saudara ya ke pemerintah. Lalu kita meresponi dan pemerintah meresponi. Apa harapannya ke depannya kepada pemerintah Kota Medan tentang bantuan-bantuan sosial kepada warga kurang mampu? Harapan, kalau menurut harapan saya, Pak, terarah lah
bantuan-bantuan sosial itu tadi kepada benar-benar pada rakyat yang benar-benar membutuhkan, bukan yang sudah memiliki dan yang mampu ternyata masih membutuhkan bantuan itu tadi, berarti tidak pada tempatnya, Pak. Diharapkan tersalurkanlah tadi bantuan-bantuan itu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, Pak. Oh gitu ya. Kalau boleh tahu siapa namamu? Nama saya Jibua, Pak. Namamu? Nama saya Joniman, Pak. Joniman, Ibu. Ibu siapa nama Ibu? Borusi Burian. Gitu ya. Oke. Bapak Ibu para penonton di studio Suara Marginal, sore ini mulai dari kemarin kami melakukan edukasi dan advokasi mendampingi langsung bagaimana ribetnya atau mahalnya kesehatan bagi dua orang anaknya sebenarnya, yang satu masih dikasih tahu kepada kami. Hari ini puji Tuhan, alhamdulillah sudah dirawat dengan baik di Rumah Sakit Umum Dr. Pringadi, sesuai dengan komunikasi yang baik dengan penyelenggara rumah sakit. Saya berterima kasih kepada manajemen pihak Rumah Sakit Pringadi Medan atas kebaikannya yang sudah merawat anak kami ini ya. Ini adalah anak kami, anak saudara kami, warga kurang mampu. Kedepannya harapan kami kiranya pemerintah Kota Medan memperhatikan nasib keluarga ini, bagaimana agar mereka terpenuhi jaminan kesehatannya. Kami dari Yayasan Peduli Pemulung Sejahtera menghimbau kepada para donatur, mohon uluran tangan bagi keluarga ini hingga saat ini memakai uang panas ataupun uang koperasi untuk menebus biaya selama 4 hari anaknya di rumah sakit Pul Bethesda. Dan tentunya saudara ini sangat mengharapkan perhatian daripada donatur. Mohon sudilah kiranya berpartisipasi melakukan penggalangan dana seberapapun adanya, sangat bermanfaat bagi keluarga ini. Teriring salam dan doa kami, saya sebagai pimpinan Yayasan Peduli Pemulung Sejahtera menyampaikan ribuan terima kasih.